dan salam kebajikan. Good afternoon everyone. Alhamdulillah today we can do the usual online learning. Yeah, it because of pandemic COVID-19 ya. So all of you must stay at home, and I hope you are in the good condition and your family in good condition too. Stay healthy for you and for everyone around you. Okay, before we start our lesson, it would be good if we pray first. Okay, you can pray in your faith. Let's pray together. Yeah, finish. Okay, and then for the material, I have sent it to WhatsApp group. Maybe you can check it, yeah. And then you can check it first. You can read that PowerPoint presentation first. And for the attendance list, you can check it at your Google Classroom. That is the Google Form, yeah. That is a Google Form, and the link will be open until 2 p.m. So I will wait for your attendance list till 2 p.m. Okay, for today, we will discuss about the cardinal numbers, ordinal numbers, name of the day and month, and then we will discussing about how to telling the time. Maybe in elementary school you have learned it first, but I always find some people at junior high school, especially that 7th grade, in 8th grade, they are still not understand how to telling the time, or maybe some of them understand, can telling the time, but they maybe make some mistake, some little mistake, but it's okay. I know I want to give you an explanation, and I hope it can help you. Oke, jadi untuk pembelajaran kali ini kita itu akan membahas mengenai tentang cardinal numbers, ordinal numbers, terus mengenai hari dan bulan. Setelah itu juga kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana caranya menjelaskan tentang waktu ya. Misalnya pukul 2 siang, pukul 2 malam, tentang menanyakan waktu atau menjawab mengenai waktu. Karena mungkin waktu sekolah dasar kalian sudah mempelajari hal ini ya, tapi terkadang saya juga masih suka menemukan beberapa yang masih kurang tahu nih tentang materi ini. Ini tuh penggunaannya kira-kira sudah betul atau belum, atau penggunaannya kira-kira sudah tepat atau belum gitu. Dan untuk keterangan waktu biasanya mereka itu ya pakai berdasarkan jamnya saja. Misalnya pukul 11, ya mereka cuma bilang 11 o'clock. Oke, di situ masih aman ya. Tapi kalau misalnya kayak pukul 11 lewat 15, nah biasanya mereka ambil cara simpelnya itu it's 11:15. Nah, tapi kalau misalnya kita belajar tentang cara memahami waktu yang benar, itu pasti kita akan bilang it is quarter of 11 gitu. Oke, jadi hari ini akan coba saya kupas dengan tuntas. Semoga ini juga bisa membantu kalian dan membuat kalian paham. Tapi kalau sekiranya kalian itu kurang paham, ada yang ingin ditanyakan, itu boleh-boleh aja ya. Nanti bisa ditanyakan setelah kalian menonton video yang saya berikan ini. Oke, jadi bisa langsung dibuka aja materinya yang udah saya kirimkan di grup yang di WhatsApp ya, WhatsApp group. You can open the material that I've been shared into your WhatsApp group. Okay, let's take a look at table of contents. Alright, for the first part, cardinal numbers,
mungkin nanti saya akan menjelaskan tentang apa sih cardinal numbers itu, and I will give some example. Saya akan memberikan beberapa contoh mengenai cardinal numbers, and the second is about ordinal numbers, dan di situ juga saya akan menjelaskan apa sih ordinal numbers, and I will give the example too. And then the third is day and month. Ini tentang hari dan bulan. Saya juga mungkin akan memberikan contoh-contoh nih, nama-nama hari, nama-nama bulan. Kemudian saya juga akan menjelaskan beberapa mengenai hari dan bulan. Kemudian telling the time yang tadi kita bahas tuh di awal pembukaan itu, nanti saya akan memberikan dan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menjelaskan tentang waktu, seperti menanyakan waktu atau menjawab waktu. Dan untuk exercise-nya nanti itu akan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah saya berikan. Jadi nanti ada batasan waktunya. Kalau misalnya kalian nggak bisa mengumpulkan tepat waktu, ya berarti kalian nggak ada nilainya gitu. Oke. For the first is cardinal numbers. Okay, take a look at your slide presentation. Okay, the first is cardinal numbers. A cardinal number is a number that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, and 5. Oke, jadi kalau di bagian cardinal number ini, cardinal number itu adalah nomor yang menjelaskan tentang jumlah dari sesuatu. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, di sini di tabelnya ada ya. Saya udah kasih contoh dari 1 sampai 20 secara berurutan. Kemudian ada juga nih dari 21, 22, 23. Kemudian 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke, jadi ini sebagai contoh aja ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, jadi karena saya kurang menambahkan contohnya di slide-nya, jadi saya akan memberikan contohnya secara lisan ya. Contohnya misalnya there is 3 flowers, there are 4 cupcakes, there is 7 marbles. Nah, itu untuk contohnya ya. Okay, we can continue to the ordinal numbers. Okay, so an ordinal number is a number that tells the position of something in a list, such as first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Oke, jadi di ordinal numbers ini itu adalah nomor atau angka yang menjelaskan tentang posisi dari sesuatu di dalam sebuah daftar. Contohnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ini kan bisa dilihat ya di presentasinya, ini ada tabelnya, ini udah saya bikin ini. Kalau misalnya kalian ada yang masih pengen tahu lebih banyak nih, ini saya mau tahu dong angkanya dari 1 sampai 100 atau sampai ribuan, sampai puluhan ribu, bisa dicari di internet, dicari aja gitu ya. Contohnya ini misalnya ya, nih saya juga nih lupa nih masukin dalam slide presentasinya. Misalnya Amy is the first daughter from Atmo family. Nah, itu kalau misalnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya Amy adalah anak perempuan pertama dari keluarga Atmo gitu ya. Banyak contohnya, itu bisa dicari-cari, oke? Okay, for now we can move to another slide. It will show the name of days and name of months. Maybe all of you have learned about this part at elementary school. Tapi kali ini saya cuma mau bahas sedikit aja ya gitu. Jadi hanya untuk membuat kalian sedikit mengingat pelajaran yang sudah pernah kalian pelajari waktu sekolah dasar. Okay. For the first is name of days. Days of the week. There are 7 days ya of a week. Jadi ada 7 hari dalam seminggu. But
Did you ever listen about weekday and weekend? Yeah. So 7 days can be divided into two types ya. For the first is weekdays, and the second is weekend. Weekdays ini kalau misalnya diartikan dalam bahasa Indonesia ini artinya kan hari kerja. Hari kerja ini artinya apa? Hari yang biasanya digunakan banyak orang untuk beraktivitas gitu. Misalnya seperti bekerja atau sekolah, atau mungkin yang mahasiswa itu untuk kuliah gitu kan. Ya, so for the weekdays, it start from Monday until Friday. Jadi kalau untuk weekdays atau hari kerja itu dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. And the second one is weekend. Oke, nah weekend ini biasanya digunakan oleh orang-orang untuk berlibur, bersantai, ria, atau bercengkrama dengan keluarga. Kenapa? Karena weekend ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ini kan artinya kan akhir pekan. Nah, akhir pekan ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah menghabiskan waktunya saat hari kerja. So they are spend their weekend time with their family, their friends, or they can do anything else what they want. Oke, jadi kalau untuk weekend ini harinya itu it start from Saturday and Sunday. It's only 2 days. Jadi cuma 2 hari, hanya hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi untuk weekend sama weekdays itu nggak sama ya, itu beda. Itu beda. Kalau misalnya weekend itu akhir pekan, kalau weekdays itu hari kerja. Saya oh ya, terus juga ini nih beberapa mungkin masih suka salah menyebutkan antara hari Selasa sama hari Kamis. Itu masih suka ketukar tuh. Kalau misalnya hari Selasa sama hari Kamis ya kan, mereka masih suka ketukar karena kalau Selasa itu kan Tuesday, kalau Kamis itu Thursday gitu. Tapi kadang mereka masih suka kebalik. Ada yang pernah bilang Selasa itu Thursday, ada yang pernah bilang juga kalau Kamis itu Tuesday gitu. Nah, itu harus mulai diteliti lagi ya gitu. Kalau misalnya mau nyebutin hari jangan sampai salah gitu. Karena kan ini sering digunakan dalam sehari-hari gitu. Kalau misalnya kalian masih suka bingung juga nih, aduh ini gimana nih cara ngebedainnya? Nah, dibiasakan nih sama kalian untuk latihan menyebut nama-nama hari, atau misalnya kalian buat settingan di handphone kalian itu jadi bahasa Inggris gitu. Jadi kan nanti kan harinya muncul tuh bedanya apa aja gitu kan. Jadi kalian nggak pusing gitu. Okay, we move to months of the year. There is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay. Kalau untuk nama-nama bulan biasanya nggak pernah ada yang salah ya, itu selalu benar. Okay, we can move to this part, telling the time atau menjelaskan tentang waktu. For the first is I will give you an explanation about asking the time. Asking the time itu menanyakan tentang waktu ya. How do we ask the time? Tentang bagaimana caranya kita menanyakan waktu. Okay, we can use some question for asking the time which are given below. Jadi coba nih dilihat lagi di presentasinya, di slide presentasinya yang udah saya berikan itu kan ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan mengenai tentang waktu. Okay. For the first question, what time is it? Kalau di bahasa Indonesia artinya itu jam berapa ini? And the second is, what is the time? Jam berapa? Masih sama. And the third is, do you have the time? Apakah Anda memiliki waktunya? Apakah kamu ada waktunya gitu kan? Do you know what time is it? Apakah kamu tahu itu jam berapa gitu? Terus, can you tell me what the time is it please? Dapatkah kamu memberitahu saya jam berapa itu? Could you tell me the time please? Bisakah kamu memberitahu waktunya pada saya? Jadi minta tolong dikasih tahu jamnya ya. Dan masih ada
beberapa contohnya yang lain. Okay, for the next slide, that is about answering the question, tentang bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan mengenai waktu tadi. How do we say what time is it? Oke, jadi bagaimana cara kita menjelaskan ini jam berapa gitu kan. Jadi itu kan kita harus memberikan sebuah penjelasan juga ya. Oke, for the first example, first, it's exactly or about or almost or just gone. Nah, ini kalian bisa gunakan ini sebagai awalnya ya, pembukaannya. Nanti di belakangnya ditambah jamnya. Misalnya, it is exactly at 7 a.m. or it is about 3 hours. It's almost 5 hours, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sure, it is 3 o'clock. Nah, artinya tentu ini jam 3 gitu. Terus ada lagi nih, kalau misalnya dia memang tidak pakai jam, biasanya dia ngejawabnya, sorry, I'm not wearing a watch. Maaf, saya tidak menggunakan jam tangan. And then the fourth example is it is a 2:30, atau artinya ini pukul 2:30. Ada lagi, it is 4:20, artinya jam 4:20. It is 10:10. Nah, kalau 10:10 artinya itu jam 10:10. Kalau past itu artinya lewat ya, jangan sampai keliru. Terus ada lagi, and the last one is the time is 8 o'clock. Berarti ini waktu jamnya atau pukulnya itu pukul 8. Okay, you can take a look at the another example I've given. Nah, it is a 11:30. Ini artinya pukul 11:30. It is a 10:15. Berarti jam 10:15. And it is a 11:45. Nah, berarti ini jam 10:45. Atau kalau misalnya kita mau mengartikan berdasarkan kalimatnya, itu artinya 15 menit menuju jam 11 gitu. Or maybe you can use it is 45:10, artinya jam 10:45. Okay, and finally, that is the final slide. That is about the exercise. Oke, jadi di sini ada 10 soal. I'll give you 10 question. Bisa kalian kerjakan. Please write it on your book. Ya, jadi saya maunya tulis tangan. Kalian coba tulis tangan, terus coba dikerjakan. And you can submit your question at Google Classroom until 5 PM. Jadi sampai jam 5 sore ya, saya tungguin. Ini harus dikumpulin. Jadi di sini ada 10 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama is, I have breakfast at blah 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 o'clock. And then my brother is in the blah 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 class, and Jamie is blah 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 years old. Today is the blah 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 of April. Dan seterusnya sampai nomor 10. Jadi dikerjakan dan kemudian dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Okay, I think that's enough. Thank you for your time and thank you for watching this video. I hope it will be help you, and I'm so sorry if I made some mistake. I hope you and your family always in good condition. Stay healthy, stay safe, and may Allah always bless you all. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.